warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Yusufa dengan NPM 224111142 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang evaluasi hasil riset. Pihak-pihak yang mengevaluasi hasil riset. Menurut Jogianto, riset yang baik terdiri dari beberapa kriteria. Mengevaluasi hasil suatu riset berarti menilai hasil dari riset tersebut sesuai dengan kriteria riset yang baik. Beberapa pihak yang mengevaluasi hasil riset yaitu mahasiswa, peneliti, pembimbing riset, sponsor, penguji, dan pengkaji simposium atau seminar. Karakteristik riset yang baik. Beberapa karakteristik riset yang baik sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dari riset secara jelas didefinisikan. Yang kedua, proses riset dijelaskan secara rinci. Yang ketiga, rancangan riset direncanakan dengan baik. Yang keempat, keterbatasan riset diungkapkan dengan jujur. Yang kelima, standar etis yang tinggi diterapkan. Kemudian yang keenam, analisis yang cukup untuk kebutuhan pengambil keputusan. Yang ketujuh, hasil riset disampaikan dengan tidak ambigus. Yang ke-8, konklusi dijustifikasi. Yang ke-9, pengalaman periset terefleksikan. Kriteria riset yang baik. Jogianto mengungkapkan riset yang baik memenuhi kriteria yaitu isu, motivasi, tujuan, dan kontribusi riset. Isu riset orisinal dan telah disebutkan dengan jelas. Kemudian kriteria konteks dari riset menarik. Kriteria kontel dari riset relevan dengan isunya. Motivasi dari riset atau penjelasan mengapa riset ini penting telah disebutkan. Tujuan riset sesuai dengan sasaran isu riset. Riset mempunyai kontribusi teori. Riset mempunyai kontribusi praktek. Riset mempunyai kontribusi kebajikan. Terus pengembangan hipotesis, yaitu hipotesis telah disebutkan dengan jelas. Masing-masing hipotesis telah dikembangkan dengan teori, penjelasan logis, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hasil-hasil penelitian sebelumnya digunakan untuk menentukan arah dari masing-masing hipotesis. Hipotesis sudah menunjukkan maksudnya dengan jelas dapat diuji. Hipotesis ini lebih baik dari hipotesis kompetisinya. Desain riset. Desain riset telah dijelaskan dengan lengkap yang menunjukkan perencanaan riset yang baik. Desain riset telah sesuai dengan solusi permasalahan. Metode atau prosedur pengumpulan data telah dijelaskan. Metode pengambilan sampel sudah sesuai dengan data yang akan dikumpulkan. Pemilihan sampel sudah berdasarkan proksi yang tepat. Bias di seleksi sampel telah diatasi. Hasil pengujian hipotesis. Hasil-hasil dari pengujian hipotesis telah disajikan dengan jelas. Hasil-hasil dari pengujian hipotesis telah disajikan dengan tidak ambigus. Hasil-hasil pengujian hipotesis telah dilakukan dengan analisis yang cukup sehingga hasilnya kokoh. Pengujian hipotesis dilakukan dengan statistik yang benar. Ringkasan diskusi, simpulan, keterbatasan, dan saran. Ringkasan dari riset telah disajikan dengan jelas dan lengkap, memuat semua hasil pengujian hipotesis dengan padat. Hasil riset telah didiskusikan dengan benar. Simpulan riset telah disajikan dengan jelas, yaitu berhubungan dengan tujuan dari risetnya. Keterbatasan dari riset cukup beralasan dan bukan karena kemalasan peneliti. Saran-saran dari riset sudah menunjukkan perbaikan riset di masa datang. Tata bahasa dan format penulisan. Laporan hasil riset ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Istilah-istilah penting sudah dijelaskan dan didefinisikan. Istilah-istilah asing telah ditulis dengan benar dan ditulis dengan huruf miring. Laporan hasil riset telah ditulis dengan jelas. Cara penulisan pengutipan sudah benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesimpulan, riset akan dievaluasi oleh berbagai pihak sesuai dengan kepentingannya terhadap riset. Pihak-pihak yang mengevaluasi hasil riset adalah mahasiswa,
peneliti, pembimbing, sponsor, penguji, serta reviewer. Oleh karena itu, sebagai peneliti, kita harus membuat riset yang baik agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap riset bisa mempertimbangkan riset kita untuk dijadikan referensi. Riset yang baik adalah riset yang sesuai dengan standar metode ilmiah. Kriteria riset dikatakan baik jika memiliki isu, motivasi, tujuan, dan kontribusi. Jika riset memiliki hipotesis, maka hipotesis harus dikembangkan berdasarkan teori, hasil dari riset sebelumnya, serta logika peneliti. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.